Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bisa melaksanakan upacara. Saya merasa bahwa kemerdekaan ini bukanlah hal yang penting bagi mereka. Kaum milenial ini kayak belum tahu arti pentingnya kemerdekaan gitu. Jangan pernah takut untuk selalu mencoba, berpikir kritis dan juga selalu kreatif. Halo Gen B Lovers, kembali lagi bersama kita sore hari ini. Ternyata sore hari ini kita kedatangan ketua dan wakil ketua Gen B Merauke yang pastinya akan bercerita dengan kita selama beberapa jam ke depan. Nah, pada kesempatan berbahagia ini, saya akan mempersilahkan kedua teman kita yang ganteng-ganteng ini untuk memperkenalkan diri, yang pastinya mereka dipilih sebagai ketua dan wakil ketua karena mereka memiliki track record yang lumayan baik untuk memimpin Gen B Merauke pada periode kali ini. Jadi mungkin bisa memperkenalkan diri, kemudian mempunyai track record organisasi atau prestasi di luar dari Gen B yang bisa juga dibilang supaya jangan teman-teman merasa bahwa kayaknya ini ketua sama wakil ketuanya kaleng-kaleng. Jadi bisa dimulai dari Kak Jufri ya. Oke, terima kasih. Halo Gen B Lovers, perkenalkan nama saya Muhammad Jufri Rumadaul. Saya sekarang menjabat selaku Ketua Gen B Musamus tahun 2021. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan akuntansi dan semester 6. Mungkin untuk track record atau prestasi yang sudah saya raih selama berada di kampus, yang pertama mungkin saya pernah menjuarai lomba cerdas cermat 4 pilar yang dilaksanakan oleh BEM Hukum. Selanjutnya pernah menjuarai juga juara 2 lomba competition of mathematics di kampus. Dan juga untuk organisasi, selain tergabung di Gen B, sekarang juga saya tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua UKM Pramuka. Top sekali ya. Tapi tidak kalah menarik, kita punya wakil ketua yang ada di sana juga bukan seorang yang kaleng-kaleng karena dilihat dari bentuk wajahnya dia cukup menarik dan ganteng. Jadi mungkin kepada wakil ketua boleh dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Imam Fibiantoro. Jabatan saya sebagai Wakil Ketua Gen B tahun 2021. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Dan track record saya tergabung dalam beberapa kegiatan mahasiswa di kampus, yaitu UKM Badminton. Jabatan saya sebagai kepelatihan. Saya di sini mungkin bisa membina teman-teman yang ingin bergabung bersama saya di badminton, dan saya juga tergabung dalam pengurus HMJ. Luar biasa ya, kita mendoakan barangkali bisa mewakili Indonesia pada ajang-ajang internasional nanti. Kita berikan aplaus lagi. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara dalam momentum 17 Agustus pada hari kemerdekaan. Tapi sayang sekali sudah 2 tahun berturut-turut kita tidak ikut upacara kemerdekaan dikarenakan terdampak oleh COVID. Nah, untuk kita tahu bersama, dulu itu kan pada zaman penjajahan semua pemuda Indonesia bukan dituntut tapi mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi karena mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kira-kira pada era globalisasi ini semakin terkikis budaya Indonesia, bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk mengekspresikan nasionalisme apalagi di tengah pandemi COVID-19? Mungkin dari Kak Jufri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita sebagai generasi kita generasi baru Indonesia, di mana kita sebagai ujung tombak dari jalannya
bangsa ini. Ya, jadi untuk menyikapi hal nasionalisme di era pandemi saat ini, kita perlu ketahui bahwa nasionalisme itu rasa cinta akan tanah air. Ya, di era pandemi saat ini kita tidak bisa melaksanakan upacara dan hal-hal lain yang pernah kita lakukan sebelum masa pandemi ini. Nah, menurut saya kita sebagai generasi muda untuk menyikapi hal tersebut, yang pertama kita harus mematuhi anjuran protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu dengan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, salah satu bentuk hal ini merupakan salah satu bentuk untuk kita menjaga, salah satunya menjaga untuk tetap mencintai negara kita dengan mematuhi anjuran dan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kira-kira nih dari wakil yang ganteng kita ini, pada era teknologi, kemudian terkikisnya zaman, terkikisnya budaya, makin kesini tuh banyak anak muda yang tidak terlalu merasa memiliki tanah air. Jadi mereka merasa bahwa kemerdekaan ini bukanlah hal yang penting bagi mereka, sehingga mereka menganggap kemerdekaan bukanlah hal yang serius. Kira-kira hal-hal seperti begitu tuh bagus tidak sih, Kak? Oke, baik. Kalau menurut saya, arti kemerdekaan itu yaitu kebebasan. Jadi kalau menurut diri saya, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, kebebasan berbuat. Nah, kalau untuk masa sekarang, kemerdekaan itu ibaratnya sebagai harusnya apresiasi bagi kaum milenial untuk suatu bangsa. Kaum milenial ini kayak belum tahu arti pentingnya kemerdekaan gitu. Karena saya berpikir bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan sesuatu yang sempurna. Tapi di masa sekarang masih aja tergelembungnya kemiskinan, penindasan, diskriminasi. Menurut saya itu hal yang sangat sulit dikatakan sebagai kemerdekaan tuh menurut saya. Nah, jadi teman-teman, kita ini masuk pada revolusi industri ini tuh kita menghadapi bonus demografi yang akan kita hadapi ke depan, yaitu daya saing, persaingan angkatan kerja nantinya. Sehingga kita dituntut sebagai pemuda untuk lebih aktif, lebih inovatif selama kita menyongsong sebelum masuk ke dunia pekerjaan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua. Karena kalau kita tidak mampu mengekspresikan nasionalisme kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk menunjang pekerjaan, kita tuh sepertinya tidak akan mampu bersaing dengan orang lain. Ini antara kakak berdua nih, sebagai Gen Z lovers, kira-kira teman-teman lain pasti mau tahu kenapa pemuda itu sangat diperlukan pada suatu pembangunan. Padahal kita lihat sebenarnya angkatan-angkatan produktif sekitar umur 30 ke atas itu masih bisa membangun suatu daerah. Kenapa harus pemuda? Kenapa kita yang harus dijadikan perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat kecil, untuk membantu pembangunan suatu daerah, untuk membangun pembangunan suatu negara? Mungkin dari kakak? Oke, dari saya terkait pemuda, mungkin menurut saya bahwa memang di sini kita melihat bahwa pemuda itu memang sangat diperlukan untuk pembangunan di suatu daerah maupun di suatu tempat. Ya, jadi kenapa pemuda dikatakan salah satu hal terpenting di dalam pembangunan, karena pemuda itu mempunyai jiwa-jiwa untuk berpikir kritis terkait permasalahan yang ada, dan pemuda itu ibaratnya mempunyai jiwa yang kreatif dan juga sanggup untuk melaksanakan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di suatu tempat seperti itu. Maka menurut saya pemuda itu memang harus dibutuhkan karena mereka mempunyai jiwa berpikir yang kritis dan juga sanggup untuk melaksanakan sesuatu. Jadi menurut kakak nih, kira-kira apa yang harus kita buat supaya kita lebih mencintai tanah air kita, kemudian kita lebih mencintai produk-produk lokal tadi, untuk misalnya membangun industri lokal yang ada. Sebenarnya semata-mata notabene-nya kan lebih untuk membangun Indonesia. Nah, bagaimana cara kita untuk selain merubah diri kita, merubah mindset kita, kita juga mengajak orang lain untuk merubah diri mereka gitu. Oke, baik. Kalau menurut saya, pemuda di Indonesia ini harus
berasal dari inisiatif dia sendiri untuk berubah. Kalau sudah ada inisiatif untuk berubah, dia akan kembangkan berpikir kritis. Tadi betul Kak Jufri bilang tadi, pemuda harus berpikir kritis, bisa menjadi tolak ukur untuk penerus bangsa ke depannya. Nah, seperti peran tadi divisi Genbi. Saya ingat sekali divisi Genbi itu ada GBWP, Gerakan Bangga Wisata Papua. Nah, apa nasionalisme kita di Merauke ini dengan cara menyebarluaskan wisata-wisata, terus habis itu yang tadi benar gerakan Bangga Wisata Papua itu ada program kerjanya itu tentang lomba mencintai Merauke lomba mencintai gitu. produk lokal. Iya. Nah, mulai dari situ pemuda harus ikut turun tangan, ikut partisipasi dalam penerapan mencintai karya produk lokal tersebut. Iya. Terus pemuda ini mengajak generasi lain untuk mengikuti untuk supaya cinta tanah air. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air secara milenial dengan hal-hal yang baru yang bukan lagi tentang peperangan tetapi tentang ide-ide yang kita bisa tuangkan untuk pembangunan daerah gitu ya Kak ya. Baik, mungkin ada kesan-pesan dari kakak-kakak berdua, mungkin dari Kak Jufri dulu, mungkin ada sedikit atau misalnya pesan-pesan dari teman-teman Genbi yang lain yang bisa dikatakan untuk momentum kemerdekaan 17 Agustus ini Kak? Oke, ada ya. Mungkin di sini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemuda yang ada di luar sana yang mungkin sedang menonton video ini atau podcast ini. Kita sebagai pemuda harus bisa meningkatkan kualitas diri kita ya, kualitas diri kita untuk bisa berperan aktif yang tadi sudah disampaikan untuk membantu permasalahan yang ada di kita punya daerah seperti itu. Jangan pernah takut untuk selalu mencoba berpikir kritis dan juga selalu kreatif di dalam semua bidang dan selalu mencoba untuk hal-hal yang baik ke depannya seperti itu. Itu Kak. Ada mungkin pesan-pesan atau misalnya dari Genbi Merauke mau ucapkan apa untuk kemerdekaan, karena kita sudah lama sekali tidak ikut upacara, kita tidak bisa dengar proklamasi secara langsung, kita tidak bisa dengar lomba-lomba, pawai dan lain sebagainya. Ya, mungkin dari saya ini tepat pada momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ya. 76 di sini saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia semakin jaya walaupun di tengah pandemi ini terus berjuang bersama-sama seluruh masyarakat untuk kita melawan COVID. Seperti itu. Dari Kak Wakil ini sebenarnya banyak pikiran yang liar juga karena dia selalu berpikir bebas, sehingga teman-teman jangan kaget karena wakil kita ini cukup lumayan pintar, itu tidak kalah pintar. Mungkin besok jadi juragan tani atau juragan sawah ya, tapi amin lah amin. Oke, ada kesan-kesan dari Kak Wakil yang bisa kita dengarkan? Ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Saya mengucapkan semoga Indonesia ke depannya lebih maju, lebih tumbuh berkembang, lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah cerita-cerita hangat kita pada sore hari ini. Saya berterima kasih kepada kakak ketua dan kakak wakil. Semoga kita semua bisa menjadi generasi-generasi yang memiliki nasionalisme yang tinggi kepada Indonesia ya. Mungkin itu saja dari saya, itu saja dari kita semua di sini. Kita akan ketemu pada podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah guys. Genbi, energi untuk negeri.